Yap. Dan itu ada di sosok Sayyidina Khadijah. Yes, gitu. Ya. Itulah kenapa kamu pengen menuliskan. Ya, betul. Mau kasih tahu sama wanita, istilahnya ini loh kunci kaya. Salam inspirasi. Hai, inspiring people. Sekarang saya punya tamu yang menarik. Ini adalah perempuan cantik yang luar biasa. Sebetulnya saya belum lama kenal sama sosok perempuan yang malu-malu ini kayaknya. Enggak ya? Asal jangan malu-maluin. Ini adalah Vera Ferial. Saya anggap dia udah seperti adik saya, walaupun kita belum lama ketemu ya. Jadi saya panggil, hai Dek. Hai Kak. Vera Ferial ini adalah sosok yang unik. Selain juga sebagai seorang entrepreneur, alhamdulillah, banyak ya bisnisnya yang sudah digeluti. Vera ini juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya kita tuh ketemunya sebetulnya di kegiatan Ikatan Perempuan Pengusaha Muslimah Indonesia di gedung di gedung apa ya? Iya, waktu itu kita pokoknya ada dalam satu acara ya. Kenapa saya langsung tertarik dengan Dek Vera ini? Karena Vera ini selain juga sebagai tadi entrepreneur, aktif di organisasi, dia juga sempat jadi calon legislatif ya di Gorontalo sana. Jadi kan luar biasa sekali sepak terjangnya. Dan walaupun wajahnya imut-imut seperti masih anak mahasiswa. Vera ini adalah ibu dari 4 orang anak remaja ya bahkan ya. Jadi beliau juga orang yang sangat luar biasa membesarkan anak, berbisnis juga. Tapi yang menarik ini, saya kenal Vera, justru yang paling saya tertarik adalah karena dia mau menulis 3 buku. Bahkan mungkin 4 kayaknya akan ada 4 ya. Yang keempat Cinta Dunia. Nah keempat buku ini saya aja sebagai mantan wartawan langsung tertarik dan saya langsung menawarkan diri, Dek, aku mau dong editin buku kamu. Dan apa menariknya, buku pertama itu Vera mau kasih judul Khadijah Akhir Zaman. Dan Vera kemarin baru seminggu lalu ya? Seminggu lalu pulang dari menjalankan ibadah umroh. Dan kenapa beliau umroh walaupun udah yang kesekian kali ya umrohnya? Alhamdulillah, kemarin umroh yang ke-7. Waduh, luar biasa. Nah, beliau mendedikasikan halaman pertama buku Khadijah Akhir Zaman itu, beliau tuliskan di depan rumahnya Sayyidina Khadijah. Ya, betul. Dan itu tercapai ya, Dek ya? Alhamdulillah, memang berangkat ke sana itu niatnya mau mengajukan proposal hidup, khususnya mau mengajukan buku-buku yang akan saya tulis. Gitu. Dan buku keduanya Vera ini mau diberi judul Tanpamu Apa Artinya Aku. Dan buku Tanpamu Apa Artinya Aku memang direncanakan oleh Vera ditulis di depan Gua di atas di atas Gua Hiro. Di atas Gua Hiro. Dan itu tercapai juga ya, Dek? Alhamdulillah tercapai. Masya Allah luar biasa. Itu tuh pas sampai di Gua Hiro itu perjalanannya di situ maghrib ya kan. Pas azan dan bismillah udah dalam keadaan wudu, saya nulis di situ. Tanpamu Apa Artinya Aku. Di situ surat pertama dalam Al-Quran disebut Iqra, memang di atas Gua Hiro itu kenapa Rasulullah diberi wahyu di atas Gua Hiro. Iqra karena memang ternyata di Gua Hiro itulah dapat terlihat semua keadaan kota Mekah. Kamu naik sendiri ke Gua Hiro atau gimana nih? Naik sendiri. Kan kalau pengalaman aku alhamdulillah pernah umroh juga, itu kan biasanya Gua Hiro hanya dilewatin ya. Nggak berhenti di situ, rombongan. Nah, kamu nego ke rombongannya? Tidak. Atau gimana ceritanya kamu Jadi bisa ke sana? saya naik taksi dari hotel, bayar berapa kilo ya, Dek, ya itu ya Gua Hiro kalau dihitung waktu kurang lebih 2 jam ya naik atas. Kamu jalan kaki itu? Ya, jalan kaki naik ke atas. Ada yang mandu? Nggak ada. Kamu jalan sendiri? Ya, tapi memang ada jalan setapak ke Gua Hiro itu? Ada jalan tangga begitu. Jadi Gua Hiro itu kita sudah naik di Jabal Nur, terus kemudian udah sampai di puncak, mau ke guanya itu kita turun lagi di belakang gunung. Gitu. Jadi Gua Hiro itu adanya di belakang gunungnya Jabal Nur itu. Apa deh yang kamu rasakan? Itu baru pertama kan, walaupun kamu sudah umroh beberapa kali? Itu yang ketiga kali. Udah sempat juga ke Gua Hiro sebelumnya? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu dapatkan ketika kamu menulis halaman pertama bukumu itu? Iya, at least nangis iya ya.
salah satu bentuk syukur ya di situ. Tadi pagi saya juga nulis di WhatsApp story, saya selalu nulis tentang motivasi ya kan. Biasanya orang sudah menerima kenikmatan baru bersyukur. Cobalah, pernah nggak kita bersyukur dulu baru akhirnya terima nikmat. Kebanyakan orang kan nggak, udah terima nikmat, apa yang dia dapat, dia inginkan dia dapat, baru terima kasih. Coba pernah nggak misalkan aku kayak ke kakak, belum dikasih apa-apa, terima kasih ya. Paling disangkanya gila, ya kan? Apaan loh? Ya kan? Paling disangkanya gila. Tapi itulah kata Allah, barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Nah, bagaimana Allah mau tambah kasih nikmat sementara kita sendiri belum nunjukin bahwa kita tuh makhluk yang paling bersyukur. Gitu. Tapi aku pengen tanya nih, Dek. Apa sih yang membuat kamu pengen nulis buku dengan judul Khadijah Akhir Zaman? Ya, Khadijah Akhir Zaman. Dan nanti yang buku satu lagi ini Khadijah Akhir Zaman dulu, nih kita balik lagi. Khadijah Akhir Zaman itu luar biasa ya. Saya melihat perempuan zaman sekarang itu ya. Kenapa? Perempuan berperilakulah seperti Khadijah, dan perempuan semangatlah seperti Khadijah. Kenapa? Ketika kita kaya, perempuan itu harus kaya. Kaya dalam arti materi atau hal lain? At least itu ya. Materi dulu? Ya, perempuan harus kaya dalam arti pertama akhlak ya, akhlak dulu. Karena prinsip saya begini, wanita cantik terkalahkan dengan wanita cerdas. Wanita cerdas terkalahkan dengan wanita yang memiliki integritas. Tapi ketiga wanita ini akan kalah dengan wanita yang memiliki akhlak. Dan itu ada di sosok Sayyidina Khadijah. Gitu. Itulah kenapa kamu pengen menuliskan. Ya, betul. Mau kasih tahu sama wanita, istilahnya ini loh kunci kaya. Gitu. Emang nggak ada selama ini buku-buku yang tentang Khadijah itu, atau apa yang berbeda gitu kan? Mungkin ada ya beberapa buku-buku lah ya, walaupun mungkin cerita secuplik-secuplik. Nah, yang kamu mau sampaikan kira-kira mungkin selama ini begini ya, yang diceritakan di buku-buku yang lalu, perjalanan tentang Khadijah bagaimana, tentang Bunda Khadijah, tapi coba kita aplikasikan, kan kata Rasulullah, didiklah anak sesuai zaman. Nah, ini kan kita sudah zaman akhir ya kan. Kita ambil contoh bagaimana Khadijah hidup, bagaimana Khadijah berdagang, tapi kita aplikasikan di akhir zaman ini seperti apa. Begitu. Kan zaman dulu tidak ada namanya kendaraan. Nah, wanita sekarang ini dituntut harus bisa segalanya. Bahkan kalau perlu, kalau saya pribadi, kalau bisa wanita udah bisa bawa pesawat jet pribadi sendiri. Jadi bukan berarti kan kadang-kadang banyak orang yang berpikir, oh Islam itu tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk dia bisa melakukan banyak hal. Salah banget. Padahal zaman Sayyidina Khadijah zaman itu kan dia seorang pengusaha wanita yang luar biasa ya. Banget. Apalagi sekarang kan dengan kecanggihan. Ya ibaratnya kita mengambil spiritnya ya. Spiritnya benar. Ibunda Khadijah itu untuk kita aplikasikan di sekarang. Ya, itu intinya. Jadi perempuan bisa melakukan banyak hal dong. Semua hal perempuan bisa. Kamu ya? Iya, semua hal perempuan harus bisa. Istilahnya kalau almarhum bapak saya dulu bilang, jadilah seorang wanita itu bisa di kasur, dapur, sumur. Iya kan? Gitu kan? 3S ya. Ya, 3S ya kan. Maksudnya kan dalam arti di kasur itu bisa melayani suami dengan baiknya kan. Terus di sumur itu kita bisa menata bagaimana kehidupan kita. Sumur itu kan air, sumber air. Nah, ya. Disitulah maksudnya kita bisa berusaha semaksimal mungkin gitu. Di dapur, nah dapur itu kan tempat kreativitas. Jadi kita harus bisa bagaimana Allah berikan kita pemikiran itu kita kreativitaskan dalam bentuk apapun. Siapa sih Dek target kamu yang membaca bukumu ini nanti? Yang pasti karena dalam Islam itu dikatakan madrasah awaliyun ummu, sekolah pertama seorang anak itu ibu. Bagaimana maju tidaknya suatu bangsa itu sebenarnya ada di tangan seorang ibu. Jadi target saya adalah dari mulai anak-anak remaja wanita sampai ibu-ibu yang memang sudah bahkan sudah mau meninggal gitu. Itu target saya. Ibaratnya gini, kalaupun ada ibu-ibu yang mungkin dia ada miss lah ya, mungkin dulu dia merasa bahwa saya kayaknya tidak layak dia melakukan banyak hal, dengan baca buku ini mungkin dia masih punya kesempatan untuk berkreativitas. Tidak ada kata untuk terlambat. Itu buku yang tentang Khadijah. Nah, satu lagi tadi buku yang kamu tulis di Gua Hiro. Tanpamu apa artinya aku. Itu apa ya Dek? Jadi apa inspirasinya kamu menulis buku itu? Jadi maksudnya nggak boleh berkecil diri gitu, bahwa kalian itu di mata Allah itu dihargai ya kan, dihormati. Tapi kembali lagi, kalau tidak ada Allah
apa artinya kita? Janganlah kita maksudnya takabur, sombong. Kita udah S1, S2, karena itu nggak jamin kesuksesan kok. Dek, itu kamu tulis berdasarkan kisah perjalanan hidup kamu, Yes. atau kamu mengumpulkan banyak perjalanan hidup orang lain juga, atau gimana sih? Intinya kalau yang tanpa mau partinya aku itu perjalanan hidupku. Wow, pasti penasaran ya. Pasti sahabat-sahabat inspirasi semua penasaran. Buku yang sedang ditulis oleh adik Vera Ferial ini. Itu Dek, tuh itu bukunya kapan kamu mau selesaiin dulu, Dek? Insya Kamu Allah kasih bocoran bulan nih buat Juli. teman-teman. Insya Allah bulan Juli terbit. Sebenarnya yang tanpa mau partinya aku tuh kepengennya Ramadan aku udah. Wow, ini udah Ramadan. ini. Iya, makanya pengen Sekarang banget gitu ya bulan Allah. Maret ya. Ramadan tuh Iya, 2 bulan lagi loh, Dek. karena di tanpamu apa artinya aku itu ada satu bab yang menjelaskan tentang zero mind process, Apa tuh artinya? kembali ke titik nol gitu. Jadi setiap orang harus kembali ke titik nol, atau Yes. pengalaman kamu kembali ke titik nol? Itu pengalaman saya pribadi kembali ke titik nol, dan memang Allah berkata kalau diaplikasikan pasrah. Oh, iya. Nah, itulah Apa yang terjadi ketika kita pasrah? pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu kamu rasakan? Itu saya rasakan benar-benar saya rasakan. Itu yang saya bilang zero mind process, kembali ke titik nol. Pokoknya kalau kita sudah misalkan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ngaku bahwa kita tuh memang lemah tanpamu. Gitu. Apa deh yang kamu alami dalam zero mind process itu luar biasa. Saya hanya berdoa, saya itu seperti anak-anak. Saya berdoa begini, Allah, Vera ini hanya hamba yang kecil, Vera ini hanya hamba yang doif. Tanpamu, Vera nggak bisa apa-apa. Dan Vera dapat sesuatu saat berbicara seperti itu kepada Allah? Dapat. Saat itu, ya yang seperti kemarin umrah ke-7, Allah cuma bilang, datanglah ke rumahku. Datanglah. Dan ada di jalan ya? Ya, datanglah ke rumahku, aku tunggu kamu. Dan itu kayak satu teguran bahwa Allah tuh cemburu. Nah, kita juga akan tunggu buku Vera Ferial, 2 buku yang akan segera diluncurkan di bulan Juli ini. Amin. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.